Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat berjumpa lagi dengan saya, Sutriyono Haryadi, pengawas SD dari Kota Probolinggo. Syukur Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan praktik baik pendampingan dan pembimbingan pada sekolah binaan dengan judul Strategi 3T, terjun, telaah, tinjau sebagai inovasi model pendampingan sekolah binaan dalam penerapan implementasi kurikulum merdeka. Video kali ini saya ikutkan dalam apresiasi kepala sekolah dan pengawas sekolah inspiratif tingkat nasional tahun 2022. Sebagai salah satu unsur tenaga pendidikan yang memiliki peran penting dan strategis dalam keseluruhan upaya peningkatan mutu pendidikan, khususnya dalam meningkatkan mutu dan kinerja sekolah, termasuk di dalamnya memberikan pembinaan terhadap manajemen suatu sekolah. Pengawas sekolah memiliki peranan yang sangat besar. Apalagi, kebijakan Merdeka Belajar merupakan langkah untuk mentransformasi pendidikan demi terwujudnya sumber daya manusia unggul Indonesia yang memiliki profil pelajar Pancasila. Untuk itulah, saya mencoba membedah apa saja yang menjadi situasi dalam sekolah binaan saya. Dari hasil analisis saya temukan saya membimbing atau membina 11 sekolahan dengan jumlah guru binaan sebanyak 143 dan tenaga kependidikan sebanyak 49. Dari 11 sekolah binaan tersebut, 10 diantaranya menggunakan kurikulum Merdeka Mandiri Berubah dan 1 kurikulum 2013. Selain itu, saya temukan juga bahwa kepala sekolah yang pensiun di bawah 5 tahun sebanyak 7 orang. Kepala sekolah yang pensiun 6-10 tahun kemudian adalah 2 orang, dan kepala sekolah yang pensiun lebih dari 11 tahun adalah 2 orang. Untuk itu, sebuah keberagaman dan berbeda yang luar biasa dari sekolah binaan saya. Dalam implementasi kurikulum merdeka, saya harus mencoba membuat strategi atau membuat cara, prosedur bagaimana mendampingi sekolah untuk penerapan kurikulum merdeka. Adapun tantangan yang saya hadapi ketika saya mendampingi teman-teman kepala sekolah ataupun guru untuk implementasi kurikulum merdeka, yaitu yang pertama, tidak memiliki pengalaman dengan kemerdekaan belajar. Yang kedua, keterbatasan referensi. Yang ketiga, akses yang dimiliki dalam pembelajaran. Yang keempat, manajemen waktu. Yang kelima, kompetensi skill yang memadai. Pada tantangan yang pertama, tidak memiliki pengalaman dengan kemerdekaan belajar. Dari sekolah binaan yang saya kunjungi, rata-rata guru menyatakan bahwa, "Pak, saya merasa tidak memiliki pengalaman." Hal itu disebabkan mengapa? Karena mereka terlalu terbiasa dengan belajar konvensional ataupun mengajar dengan cara konvensional. Selain itu, referensi yang dimiliki oleh para bapak ibu guru dan para kepala sekolah pun terbatas, hanya pada buku-buku yang didapatkan pada bangku kuliah. Hal lain pula yaitu akses yang dimiliki dalam pembelajaran. Bapak ibu guru maupun bapak ibu kepala sekolah belum mempunyai akses yang signifikan terhadap pembelajaran kurikulum merdeka. Hal itulah yang menyebabkan manajemen waktu yang digunakan sangat kacau. Selain itu, kompetensi skill yang memadai khususnya dalam TIK sangat rendah. Hal itu saya dapatkan dari ketika saya mengunjungi, saya berdiskusi dengan mereka. Untuk itulah saya mencoba mencari sebuah strategi yang mengadopsi dengan pembelajaran berdiferensiasi. Perlu kita ketahui bersama bahwa pembelajaran berdiferensiasi meliputi diferensiasi konten, diferensiasi proses, diferensiasi produk, dan diferensiasi dampak. Dalam strategi ini, 3T, terjun, telaah, tinjau, saya mengedepankan tahapan, yaitu yang pertama, terjun, dan yang kedua, telaah, dan yang ketiga, tinjau. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut. Pada kegiatan atau tahapan terjun, saya terjun pada 3 hal utama atau 3 bidang utama. Yang pertama adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, sekolah binaan, dan website Kemdikbudristek. Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, saya berkoordinasi dengan kepala dinas, kepala bidang pendidikan dasar, kepala si kurikulum dan penilaian, sejawat pengawas sekolah. Hal tersebut saya lakukan untuk mencari informasi dan utamanya berkoordinasi untuk mendapatkan arahan dan petunjuk teknis. Apa saja yang akan saya lakukan sebagai pengawas dalam mendampingi sekolah binaan. Selain itu, saya juga melakukan kunjungan terjun lapangan ke sekolah binaan. 11 sekolah satuan pendidikan binaan saya kunjungi satu persatu. 149 guru saya tanyai apa saja yang mereka butuhkan, apa saja yang mereka keluhkan, apa yang tidak mereka ketahui, apa yang mereka ketahui.
Selain itu, saya juga mencari informasi atau terjun ke lapangan dengan mengunjungi website Kemdikbudristek, yaitu kurikulum.kemdikbud.go.id, gtk.kurikulum.kemdikbud.go.id, dan guru.kemdikbud.go.id. Dari website Kemdikbudristek ini sudah sangat menyajikan beragam informasi yang sangat saya butuhkan. Pada tahapan yang kedua pada strategi ini adalah telaah. Pada telaah, langkah yang saya lakukan adalah lihat hasil terjun, formulasikan tindakan, laksanakan tindakan. Pada lihat hasil terjun, saya menggunakan berbagai form online dan form offline. Saya melihat kebutuhan dari teman-teman kepala sekolah, teman-teman guru, peluang apa saja yang dimiliki oleh sekolah binaan saya, tantangan apa saja yang dimiliki oleh guru-guru saya atau kepala sekolah saya, dan solusi yang mungkin muncul. Dari form online dan form offline ini, saya mencoba memformulasikan tindakan, yaitu dengan cara pendampingan, pemantauan, penilaian, dan pembimbingan serta pelatihan. Setelah itu, saya melaksanakan tindakan. Dan tindakan ini sangat berbeda atau beragam pada setiap sekolah binaan. Masing-masing sekolah binaan, masing-masing guru memerlukan pendampingan yang intensif. Saya dengan sabar mencoba membantu teman-teman kepala sekolah, teman-teman guru untuk melihat apa yang mereka butuhkan dan apa yang bisa saya berikan kepada mereka untuk belajar bersama. Pada tahapan ketiga, yaitu tinjau. Tinjau di sini saya memantau tindakan yang saya lakukan, merefleksi hasil tindakan, mengevaluasi tindakan, dan memperbaiki tindakan. Keempat hal ini saya lakukan untuk melihat sejauh apa pelaksanaan yang telah saya laksanakan. Pada saat memantau tindakan, saya melihat kepala sekolah mana yang belum memahami, kepala sekolah mana yang belum mengimplementasikan, atau kepala sekolah mana yang sudah progresnya sangat baik. Pada saat refleksi, saya melihat apa saja yang kurang pada diri saya. Selanjutnya saya mencoba mengevaluasi dan memperbaiki tindakan saya pada tindakan-tindakan selanjutnya. Dari strategi 3T ini, hasil yang saya dapatkan sebagai berikut. Aktivasi akun belajar ID di sekolah binaan saya lumayan meningkat. Aktivitas belajar di platform Merdeka Mengajar di sekolah binaan saya lumayan meningkat. Pemahaman kurikulum Merdeka pada guru dan kepala sekolah meningkat. Pemahaman P5 atau proyek penguatan profil pelajar Pancasila semakin menguat, dan pemahaman perencanaan berbasis data meningkat. Hasil ini saya peroleh tidak secara langsung, namun berproses. Teman-teman mencoba memberikan aktivitasnya. Saya melihat, saya berkoordinasi dengan dinas pendidikan, apakah memang benar aktivasi akunnya sudah diaktifkan, atau saya mencoba berkoordinasi dengan dinas pendidikan, di operatornya saya bertanya, apakah di platform Merdeka Belajarnya aktivitas di sekolah binaan saya meningkat atau tidak. Hal tersebut saya lakukan secara kontinu. Dari strategi 3T ini, sebagai inovasi model pendampingan sekolah binaan dalam penerapan implementasi kurikulum Merdeka, saya menyadari penuh bahwa pengawas memiliki peran yang besar, yaitu sebagai fasilitator. Pengawas menciptakan lingkungan yang kondusif untuk mendukung proses perencanaan, koordinasi, dan pengembangan tata sekolah. Pengawas juga berperan sebagai asesor untuk melakukan identifikasi, analisis terhadap aspek kekuatan dan kelemahan sekolah. Selain itu, saya sebagai pengawas juga sebagai informan. Pengawas sekolah memberikan berbagai informasi yang dibutuhkan untuk mengembangkan kualitas sekolah. Peran yang lain adalah sebagai evaluator. Saya sebagai pengawas sekolah memberikan penilaian terhadap berbagai aspek yang mempengaruhi kualitas manajerial sekolah. Inilah beberapa hal yang saya lakukan. Saya melakukan BIMTEK, saya melakukan sosialisasi, saya melakukan inspeksi mendadak pada sekolah-sekolah binaan saya. Saya melakukan koordinasi dengan guru-guru. Saya mencoba bertanya apa yang mereka butuhkan. Saya mencoba berdiskusi dengan beberapa pengawas sekolah. Apakah yang sudah saya lakukan ini sudah benar, sudah sesuai rel atau belum. Kasih dengan siswa, saya tanya apa yang mereka butuhkan. Apakah guru-gurunya sudah benar dalam menjalankan profesinya sebagai pendidik. Saya bertanya dan saya berkoordinasi dengan kepala sekolah. Syukur alhamdulillah pada kesempatan advokasi implementasi kurikulum Merdeka yang diselenggarakan oleh Direktorat SD pada bulan April 2022, saya mendapatkan apresiasi peserta terbaik. Selain itu, pada kegiatan perencanaan berbasis data juga yang diselenggarakan oleh Direktorat SD pada September 2022, saya mendapatkan apresiasi sebagai peserta terbaik. Terima kasih, itulah yang bisa saya paparkan sebagai apresiasi kepala sekolah dan pengawas sekolah inspiratif dengan judul Strategi 3T. Terjun, telaah, tinjau sebagai inovasi model pendampingan sekolah binaan dalam penerapan implementasi kurikulum Merdeka. Saya, Sutriyono Haryadi, mohon maaf apabila ada kesalahan dalam segala tindakan dan ucapan saya dalam memaparkan praktik baik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.